Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan Kristen seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 54. Anak pegawai istana disembuhkan. Sebelum melanjutkan, mari kita tunduk kepala mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan dan kesempatan baru untuk kami belajar merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, berkatilah dan berbicaralah atas kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan dan dengan setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Penebus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mempercayai dan melayani Tuhan Yesus, jikalau disertai dengan kebimbangan, itu seumpama saudara sedang mengendarai kendaraan sepeda motor atau mobil, tetapi pada saat yang bersamaan saudara menginjak pedal remnya. Mungkin kendaraan tersebut akan tetap melaju, tetapi pasti menemui banyak kesulitan, atau bahkan mungkin sama sekali tidak maju. Di dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai 54 kita akan membaca satu peristiwa yang menarik. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memperhatikan bacaan kita akan segera mengetahui bahwa pegawai istana tersebut sedang mempunyai persoalan. Tetapi persoalan yang dia miliki tidak bisa dia selesaikan oleh uangnya atau kuasanya. Persoalannya, anak itu sedang berada di ambang kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tahu bagaimana caranya mencari uang dan menjadi berhasil. Ada juga orang yang tahu bagaimana caranya mencari kuasa dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Ada juga orang yang tahu bagaimana mendapatkan ilmu yang tinggi
dan akhirnya berhasil meraihnya. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Inilah persoalan kita. Manusia berada dalam kondisi krisis karena lebih berpikir untuk menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi persoalan kebanyakan orang Kristen. Ini menjadi penghalang yang ada juga dalam diri pegawai istana di dalam bacaan kita. Mari kita melihat penghalang yang menghambat pegawai istana untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Pengalaman iman orang kaya ini hanya sebatas mendengar orang berbicara tentang mukjizat Yesus. Dia hanya mendengar Yesus sebagai orang hebat, dan sekarang orang hebat itu ada di dekat kota, dan kebetulan anaknya sedang mengalami sakit. Dia berpikir siapa tahu atau mungkin Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Maka dengan sepenuh hati dia memohon, tetapi jawaban Tuhan Yesus malah menegur dia. Di dalam ayat yang ke-48, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Inilah persoalannya dari pegawai istana ini. Dia hanya mengenal Yesus dari kata orang dan bukan berdasar pengalaman pribadi. Maka di dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-murid. Matius 16 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus menuntut pengenalan pribadi dari para pengikutnya. Jangan kata orang, tetapi siapa aku ini menurutmu? Lalu Petrus menjawab dalam ayat yang ke-16, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan inilah yang seharusnya dimiliki oleh pegawai istana dan juga menjadi pengakuan kita pada saat ini. Kalau tidak, iman kita tidak akan pernah bertumbuh jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Persoalan yang kedua yang menghalangi pegawai istana ini beriman kepada Yesus Kristus adalah iman yang selalu menuntut tanda. Di dalam ayat yang ke-48 Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Alkitab menunjukkan bahwa ada terlalu banyak tanda yang Allah berikan tentang diri Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi tidak banyak orang juga yang menjadi percaya. Maka persoalannya adalah bukan kurangnya tanda-tanda atau kurangnya mukjizat, tetapi persoalannya adalah bahwa mereka berpikir Yesus tidak cukup berkuasa. Yesus tidak mampu melakukan berbagai tanda ajaib. Ada banyak orang mengatakan, lihat dulu baru percaya. Tunjukkan bukti dulu baru aku percaya. Saudara-saudara, iman adalah percaya lebih dahulu, maka saudara akan melihat apa yang dijanjikan
dalam firman Tuhan adalah kebenaran. Dan penghalang yang menghambat pegawai istana untuk beriman kepada Yesus yang ketiga adalah iman yang egois. Saudara, sebagai seorang kaya, sebagai seorang pegawai istana, tampaknya pegawai istana ini terbiasa memberi perintah kepada orang bawahannya. Di sini pun ia seakan memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya, kapan waktunya. Tetapi perhatikanlah dalam ayat 50, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Perhatikan baik-baik, pegawai istana itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Mari datanglah." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Pergilah." Saudara-saudara, pernahkah saudara ketika saudara berdoa, doa saudara terkesan seperti memberi perintah kepada Tuhan? Mungkin kita berdoa, "Berilah aku ini Tuhan." Atau mungkin kita berkata, "Tuhan, aku mau itu." Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukankah seharusnya kita berdoa kepada Tuhan, "Berbicara Tuhan, sebab anakmu ini siap mendengar. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, aku akan taat setia kepadamu." Saudara-saudara, jadi iman bukanlah perkara mendapatkan apa yang saudara inginkan dari Tuhan, tetapi iman adalah menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Iman bukanlah mendikte Tuhan. Iman adalah mendengarkan Tuhan, mempercayai Tuhan, bertindak sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, beriman sangat membutuhkan sikap ketaatan. Jadi mari kita semua belajar taat, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Mari kita semua belajar percaya kepadanya. Mari belajar untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini saya hendak mengajak kita sekalian untuk menaruh segala harapan, segala kegembiraan kita hanya pada Yesus saja. Mungkin kita mengalami berbagai-bagai persoalan, tetapi mari kita menaruh harapan kita, pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Ingatlah peristiwa anak pegawai istana yang akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini boleh kembali diingatkan untuk menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap pergumulan kami. Biarlah kepercayaan, keyakinan kami kepada Tuhan bukan sekedar karena kata orang, bukan karena pengalaman orang, tetapi kami masing-masing berpengalaman secara pribadi di dalam setiap kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, baik pada saat senang, baik pada saat susah, sehingga kami boleh mengenal Tuhan secara utuh, dan akhirnya kami boleh berharap, menaruh percaya hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup saudara bersama Tuhan Yesus. Ingatlah senantiasa, harapan saudara
hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.